Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan dan berbagai nikmat lainnya sehingga pada malam hari ini insya Allah di ruangan maya ini kita bisa bersilaturahim, belajar bersama untuk menuntaskan tugas dan kewajiban adik-adik sebagai mahasiswa, yaitu untuk menuntaskan kegiatan akademik. Intinya belajar bersama. Salawat salam tak lupa kita layangkan kehariban alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua, yang telah menunjukkan jalan kepada kita semua sehingga kita sampai hari ini bisa menikmati indahnya Islam dalam keadaan iman, dan mudah-mudahan kita hidup dan mati dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah SWT, dan lebih penting lagi dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Rektor Universitas Nusa Putra, Bapak Dr. Haji Kurniawan ST MSI MM yang saya hormati, yang juga saya hormati dan muliakan guest lecture kita malam ini, Bapak Dr. Haji Semangat Rohani MA, dosen di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai informasi juga Bapak Rektor bahwa beliau ini sahabat dekatnya Pak Dr. Haji Mulyawan. Makanya beliau yang diminta bantuannya Pak Dr. Mulyawan untuk membantu mengkoneksikan dengan beliau. Adik-adik Pak yang saya hormati juga Bapak Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha MAG MPD, Bapak Ibu dosen, mungkin ada tadi saya lihat ada yang bergabung ikut mau belajar katanya. Tadi Pak Anang saya lihat mudah-mudahan masih bergabung. Yang juga saya hormati adik-adik mahasiswa semua prodi, ya prodi mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik informatika, sistem informasi, hukum, manajemen, ya, manajemen termasuk juga akuntansi, PGSD, DKP, ya semuanya yang juga saya hormati dan saya banggakan. Dan saya doakan kepada adik-adik semoga perkuliahannya bisa lancar, dan yang paling hebat adalah perkuliahan yang lancar dan selesai gitu ya, cepat selesai sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Baik, Bapak Rektor, Bapak narasumber dan adik-adik mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai, mari kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya mengundang Bapak Rektor Universitas Nusa Putra, Bapak Dr. Haji Kurniawan ST MSI MM untuk memberikan pengantar atau sambutan atau opening remark untuk kegiatan general lecture malam ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Kurniawan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf Pak Rektor, di unmute. Statusnya di unmute Pak. Di mute. Sorry, di mute. Oh ya, baik. Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam dunia maya yang hari ini mudah-mudahan kita semua selalu mendapat perlindungan dan ridhonya. Salat dan salam juga kita panjatkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Supangat Rohani ME. Terima kasih atas kesediaan untuk memberikan materi dalam general lecture kali ini di Universitas Nusa Putra. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha, MAG dan MPD, juga Bapak Dr. Jasmansah sebagai host di Universitas Nusa Putra. Juga yang saya hormati Sivitas Akademika Universitas Nusa Putra, baik dosen ataupun siapa yang ikut hari ini. Juga kepada adik-adikku, mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Putra yang saya banggakan. Mudah-mudahan semua hari ini dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini saya merasa sangat bersyukur atas kehadiran dari visiting lecture Bapak Dr. Supangat untuk memberikan pencerahan tentang mata kuliah yang memang seharusnya setiap mata kuliah harus ada pembekalan untuk sharing dari bukan hanya dari dosen internal tapi juga dari pakar yang tentunya ini menjadi penting buat kita sebagai pembelajar untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang keilmuan ini. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan dalam acara general lecture mengukuhkan moderasi beragama di kalangan mahasiswa, ini tentunya sangat penting sekali sesuai dengan visi misi Universitas Nusa Putra. Perlu mungkin teman-teman yang saat ini mendengar kata-kata moderasi beragama dan berbagai sikap yang berbeda-beda, tentunya hari ini kita bisa mendapat pencerahan dari tokoh dalam hal ini expert dalam bidang moderasi keislaman yang tentunya tidak diragukan lagi Bapak Dr. Supangat. Tentunya ini menjadi penting bahwa moderasi di kalangan mahasiswa yang saat ini harus terus ditingkatkan sebagaimana visi dan misi Universitas Nusa Putra. Saya mungkin sedikit menyampaikan bahwa moderasi ini menjadi penting bagaimana kita bisa menghidupkan gitu ya. Jadi moderasi dalam artian bahwa kita adalah Islam yang moderat, Islam yang ada di posisi tengah. Dalam artian tidak ke kanan, tidak ke kiri, bukan berarti kita tidak mengikuti ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, tapi ini adalah bagaimana kita bersikap sebagai individu yang hadir sebagai seorang yang dalam hal ini beragama Islam, sebagai Muslim, juga sebagai warga negara, juga sebagai warga
dunia. Tentunya ini menjadi penting bagaimana selaras kehidupan beragama kita juga sesuai dengan etika bernegara, juga beretika dalam pergaulan internasional. Makanya di Universitas Nusa Putra, mata kuliahnya dinamakan mata kuliah Agama dan Etika. Ini menjadi penting, Pak Dr. Supangat, mata kuliah di Nusa Putra itu mengacu kepada mata kuliah kurikulum yang mengedepankan agama dan etika. Kenapa disatukan? Ini tentunya punya keinginan bahwa jangan sampai ada, kita mungkin dengar semuanya hari ini, ketika kita membicarakan agama, kadangkala tidak memakai etika misalnya. Padahal etika itu menjadi penting, sebagaimana bahwa etika adalah cara kita bisa menyampaikan gagasan, keilmuan, dan berbagai dalam kehidupan bisa diterima oleh masyarakat dan budaya sekitarnya. Sedikit mungkin menyentil teman-teman yang mungkin dihebohkan kemarin dengan adanya tokoh agama yang tentunya harusnya menjadi panutan publik, tapi berkata-kata yang tidak baik gitu ya. Ini yang melampaui, tidak beretika dalam menyampaikan. Ini pun menjadi penting. Makanya mudah-mudahan pencerahan dari ahlinya dalam moderasi Islam ini menjadi kita menjadi orang-orang yang bisa menjadikan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin mendengar istilah-istilah khilafah dan berbagai macam saat ini tentunya dalam moderasi ini kita bisa lebih tercerahkan, bahwa sedikit mengutip bahwa Nabi Muhammad SAW itu diturunkan ke dunia ini adalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Artian akhlak, tentunya akhlak lebih tinggi nilainya daripada apa yang kita sampaikan itu sendiri. Bahwa bukan pembentukan negara, bukan khilafah, ini tentunya menjadi penting sekali. Mudah-mudahan Bapak Dr. Supangat bisa memberikan pencerahan pada hari ini kepada rekan-rekan mahasiswa supaya bisa membedakan misi kita sebagai manusia yang hadir, sebagai bangsa, sebagai individu untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak tentunya, yang bisa selaras, yang bisa diterima kita sebagai muslim, kita sebagai warga negara, juga sebagai warga dunia. Apalagi kalau sesuai dengan apa yang disebutkan dalam visi atau trilogi Nusa Putra, bahwa ini pun mengambil nilai-nilai daripada moderasi Islam yang tentunya menjadi ciri khas Nusa Putra, yaitu cinta kasih ilahiyah, cinta kasih orang tua, cinta kasih sesama. Mungkin ingin kita kampanyekan bahwa ini sebenarnya kita ambil dari surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa pertama kita mencintai Tuhan. Ridho Tuhan ada di orang tua. Dan orang tua tentunya yang ketiga adalah kepada masyarakat. Disinilah letak akhlak sebagai manusia yang layak disebut sebagai pemimpin manusia itu sendiri. Bahwa mudah-mudahan bahwa dalam sesi sharing ini adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah agama dan etika bisa mengerti betul apa tujuannya daripada sekarang kampanye yang disebut dengan moderasi dalam beragama. Tentunya kita tidak ingin mahasiswa Universitas Nusa Putra menjadi orang yang intoleran atau mengerucut kepada tindakan-tindakan anarkis yang tentunya sangat jauh sekali dengan nilai akhlak atau nilai-nilai yang diusung dalam nilai-nilai keislaman kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Supangat, Bapak Dr. Mulyawan, Bapak Dr. Jasmansa untuk sharing season ini. Mudah-mudahan season ini menjadi pencerahan kita bersama-sama
untuk bisa menjadi manusia seutuhannya, manusia yang bisa selalu berusaha untuk menyempurnakan akhlak kita, akhlak bangsa, dan akhlak beretika dalam pergaulan dunia. Mungkin itu saja dari saya. Selamat untuk sharingnya dan semoga teman-teman bisa menyimak dengan lancar dan insya Allah semua kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Rektor Universitas Nusa Putra yang telah menyampaikan sambutan sekaligus memberikan beberapa arahan kepada kita, kepada mahasiswa terkait dengan apa yang harusnya kita lakukan sebagai calon-calon masa depan sebagai mahasiswa dalam kaitannya dengan moderasi beragama yang tadi disinggung oleh beliau, mengapa agama dan etika. Ini karena ada filosofinya adalah karena ingin membangun insan-insan atau mahasiswa-mahasiswa yang memang sesuai dengan trilogi yang dimiliki oleh kampus kita tercinta. Terima kasih Bapak Rektor sudah menyemangati adik-adik kita dan memberikan beberapa nasihat-nasihatnya kepada adik-adik mahasiswa ya. Baik, selanjutnya alhamdulillah sudah ada 220-an yang bergabung, Bapak narasumber, Pak Rektor, masih menunggu yang lain. Tapi banyak yang bergabung bersama-sama, satu fasilitas bersama-sama. Tadi saya dapat chat, berarti hampir 250 hari ini bergabung di Zoom meeting ini. Baik, Bapak Rektor, Bapak narasumber, Bapak Dr. Sumangan Rohani, dan Bapak Dr. Haji Mulyawan SAG MPD yang saya hormati dan saya muliakan. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan nanti paparan dari narasumber kita, dosen tamu kita, yang terhormat Bapak Dr. Sumangan Rohani. Namun sebelumnya saya perlu sedikit ya memperkenalkan beliau, walaupun saya belum, mohon maaf Pak Dokter, tadi saya minta biodata dari Pak Dr. Mulyawan, tapi saya lihat di chat belum, mungkin nanti di sesi di setelah paparan mungkin kalau saya sudah dapat menyampaikan. Tapi secara umum beliau ini adalah dosen di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi beliau ini bukan hanya ngajar di S1 sarjana, tapi juga beliau ngajar di Pascasarjana. Tadi saya lihat di profilnya di Google. Dan beliau selain jadi di Pascasarjana juga ternyata sangat produktif menulis. Saya cek di Google, ternyata banyak sekali karya-karya beliau, karya tulis beliau yang luar biasa. Misalnya judul bukunya Potensi Pemimpin Sekolah Islam. Kemudian menjadi kepala sekolah profesional. Kemudian ada potensi pemimpin, ada School of Islamic Principle. Sekolah, kepala sekolah Islam. Kemudian penjamin mutu sekolah. Kemudian ketika guruku menginspirasiku. Wih, banyak sekali. Kalau adik-adik nanti men-searching di Google, banyak sekali buku-buku beliau ya yang sangat menginspiratif, terutama yang terkait dengan pendidikan. Dan saya juga cek di Google, banyak sekali karya-karya ilmiah beliau yang baik yang terbit publikasi jurnal nasional bahkan internasional terkait dengan pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya. Jadi sangat tepat sekali kalau pada kesempatan ini beliau memberikan menginspirasi kita semua, terutama adik-adik mahasiswa terkait dengan banyak hal
ya khususnya sesuai dengan topik yang kita sedang diskusikan. Beliau juga menjadi direktur ya kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi Pak Dokter, direktur di salah satu lembaga pendidikan Islam kalau nggak salah di daerah Ciputat, yang memang profesi sebagai dosen juga memiliki lembaga pendidikan. Selebihnya mungkin nanti saya akan menyampaikan di akhir beberapa hal yang terkait dengan beliau. Adik-adik mahasiswa sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, selanjutnya saya persilahkan kepada dosen tamu kita yang terhormat Al-Mukarram Dr. Haji Sumangat Rohani MA, dosen Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang akan menyampaikan paparannya terkait dengan mengukuhkan moderasi beragama di kalangan mahasiswa. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, Bapak Dr. Kurniawan, Bapak Dr. Mulyawan, Bapak Dr. Jas Mansyah, dan teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Sebelumnya saya mohon maaf, saya sudah menyiapkan semuanya di laptop tadi. Qadarullah, ada problem di wifi sehingga saya harus menggunakan handphone. Jadi kelihatannya tidak begitu maksimal tampilannya karena menggunakan handphone. Saya berharap materi yang saya sampaikan lewat Pak Dr. Mulyawan bisa ditampilkan. Jadi Bapak Dr. Jasmansa atau hostnya bisa menampilkan materi yang sudah saya sampaikan tentang mengukuhkan moderasi beragama di kalangan mahasiswa. Teman-teman dosen dan anak-anakku mahasiswa, moderasi beragama ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, moderasi beragama ini diawali dari sebelum Indonesia merdeka. Dengan model keislaman, ada NU, ada Muhammadiyah, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa perkembangan keislaman di Indonesia ini modelnya adalah model moderasi beragama. Sambil kita menunggu slide-nya ya. Slide-nya ditampilkan. Jadi ini pilihan yang terbaik sebetulnya bagi bangsa kita. Karena sekali lagi bangsa kita lahir, ini anugerah dari Allah, lahir dengan begitu beragam. Begitu beragamnya, tidak hanya beragam bahasanya, beragam suku budayanya, termasuk beragam agamanya. Ini jauh berbeda dengan negara-negara yang lain. Kita lihat misalnya di Arab yang mayoritas Muslim, mungkin bisa dikategorikan 100% Muslim ya, walaupun ada juga yang non-Muslim.
tetapi posisi keberagamannya nggak kayak di Indonesia. Negara yang berbahasa Arab itu ada 20-an negara. Dalam hitungan data katanya ada sekitar 23 negara. 23-23-nya itu berbahasa Arab. Jadi murni berbahasa Arab, dari suku bangsa Arab ada 23 negara. Sementara kita satu negara tapi ribuan pulau dan ratusan bahasa. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa pola kenegaraan di Indonesia ini berbeda dengan pola kenegaraan atau pola kehidupan beragama di negara-negara yang lain. Jadi sekali lagi jika dibandingkan dengan negara Arab, tentu kita bangga betul. Negara Indonesia ini memiliki begitu beragam. Nah, beragamnya bahasa, beragamnya budaya, beragamnya etnik, dan juga beragamnya agama menjadikan kita khas model keislamannya. Jadi makanya lalu kemudian ide moderasi beragama menjadi pilihan untuk bangsa Indonesia. Teman-teman, semoga host bisa menampilkan Sudah, Pak. presentasi. Silakan, sudah kelihatan. Ya. Alhamdulillah. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Jadi sekali lagi niat dari moderasi beragama itu adalah untuk kedamaian dan keamanan. Nah, ini bisa tercapai dari moderasi beragama. Slide-nya ke atas lagi, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada momen ini. Di slide yang ketiga, yang keempat, sekitar slide keempat. Slide keempat. Di awal-awal, bukan di bawah, di awal-awal. Di awal-awal di slide keempat. Ada 4 hal dalam kesempatan malam ini yang ingin saya sampaikan. Nah, itu ada 4 hal. Yang pertama adalah apa itu moderasi beragama? Pemahamannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua atau yang ketiga, bisa yang kedua bisa yang ketiga adalah mulai kapan isu moderasi beragama ini ada di kita, di bangsa Indonesia? Term moderasi beragama itu mulai kapan beradanya? Yang ketiga atau yang keduanya nanti kita lihat solusi bahwa Indonesia memang yang paling tepat adalah moderasi beragama. Dan yang terakhir ini untuk adik-adik mahasiswa, metodologi dalam moderasi beragamanya. Ini cara bagaimana kita bersikap. Tadi kan mata kuliahnya tidak hanya mata kuliah pendidikan agama Islam, tapi mata kuliah agama dan etika. Jadi metodologi bagaimana moderasi beragama ini yang menjadi salah satu poin inti dari pemaparan pada malam hari ini, insya Allah. Semoga memberikan manfaat. Kita ke slide selanjutnya. Jadi dari aspek pemahaman, jadi moderasi beragama itu kira-kira begini. Dia adalah sebuah cara pandang. Cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama. Jadi esensi nilai-nilai ajaran agama itu diwujudkan dalam praktek dan pikirannya, dalam pikiran dan prakteknya. Yang tentu melindungi martabat kemanusiaan. Jadi posisi martabat kemanusiaan ini menjadi posisi penting dalam beragama. Membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, tadi disampaikan oleh Pak Rektor, berimbang, dan tentu karena kita ada di Indonesia, menaati konstitusi sebagai
kesepakatan berbangsa. Jadi nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama itu dipadukan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tentu sudah terpadu dan juga dengan konstitusi kesepakatan berbangsa. Nah, inilah yang disebut dengan moderasi beragama di Indonesia. Nah, kapan moderasi beragama ini muncul? Termnya ini kapan? Di slide selanjutnya. Jadi term dari isu atau moderasi beragama ini sebenarnya sudah lama. Jadi berpikir moderasi, berpikir di jalan tengah ini memang dari awal Indonesia begitu. Dengan adanya Wali Songo itu bukti bahwa antara nilai Islam dengan nilai budaya Indonesia itu menyatu jadi satu. Nah, itulah Indonesia. Ini dari awal. Hanya secara term kata moderasi ini munculnya sebenarnya dari Januari 2019. Yaitu ketika Rakernas Kementerian Agama yang saat itu Menteri Agamanya adalah Bapak Lukman Al-Hakim atau Lukman Hakim Saifuddin. Jadi ketika Pak Menteri membuka Rakernas pada tahun 2019, Januari 2019, berarti 2 tahun yang lalu, beliau sudah memunculkan, sudah menyampaikan bahwa Indonesia butuh keseriusan dalam mengimplementasikan moderasi beragama ini. Hanya itu di kalangan Kementerian Agama saja. Nah, baru pada November, awal-awal November, Bapak Wapres kita, Bapak Haji Ma'ruf Amin, dalam Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama, diungkap lagi tentang moderasi beragama ini oleh Pak Wapres. Dan ketika Pak Wapres yang mengungkapkan, maka lalu moderasi beragama di Indonesia ini menjadi sesuatu yang didiskusikan menjadi tidak hanya di kalangan umat Islam saja atau di kalangan Kemenak saja, tapi di semua lini termasuk di ranah di pendidikan dan universitas. Termasuk kita mendiskusikan hari ini salah satunya karena isu moderasi beragama ini menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Nah, teman-teman, moderasi beragama ini menjadi solusi. Ini menjadi solusi. Mohon dimasukkan di slide selanjutnya. Jadi moderasi agama itu menjadi solusi ya. Jadi kalau yang tadi itu apa itu pemahaman moderasi beragama, lalu kapan munculnya moderasi beragama, dan sekarang adalah ini menjadi solusi, memang betul solusi bagi bangsa Indonesia. Karena kita lihat nih di konstitusi kita pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini nomor 1 nih, ketuhanan yang Maha Esa. Pada posisi ini seringnya tidak dilanjutkan, sehingga ketika tidak dilanjutkan cenderung muncul ekstremisme, radikalisme dan yang lain. Tetapi ketika ini dilanjutkan, karena ini satu paket. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi sekali lagi, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini item pertamanya, bersambung, dan itu masih menjadi paketnya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi tidak hanya Tuhan yang Maha Esa, tapi juga kemerdekaan. Kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, ini harus satu paket. Plus satu lagi yang ketiga, yaitu beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi 3 paket inilah Indonesia.
Paket pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemerdekaan memeluk agama, dan beribadah menurut kepercayaannya itu. Karena 3 paket ini, jadi 3 hal ini menjadi satu, maka pilihan moderasi beragama adalah pilihan yang paling tepat untuk bangsa ini. Teman-teman, lalu di aspek yang terakhir, yaitu di aspek metodologi. Semoga nanti ada momen banyak diskusinya, jadi nggak terlalu banyak materi saya sampaikan. Di aspek metodologi, lalu bagaimana kita mewujudkan keberagamaan kita? Apakah Muslim, Kristen, Protestan, atau agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, Konghucu, bagaimana mewujudkan cara beragama kita dalam konteks keindonesiaan? Nah, ini teman-teman saya akan menyampaikan ada 4 tahapan orang beragama. Tadi yang disampaikan oleh host kita, moderator kita, bahwa dunia saya memang banyak di dunia pendidikan. Jadi moderasi beragama, perspektif pendidikan menjadi item yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Jadi ada 4 tahapan orang beragama. Semoga semoga host bisa menampilkan PowerPoint-nya sehingga teman-teman bisa bisa mengikuti presentasi saya. Jadi ada 4 tahapan orang beragama. Tahapan pertama itu disebut dengan tahapan sensorik. Jadi beragamanya itu beragama sensorik. Nah, ini anak-anak balita. Nah, nanti akan ketemu tahapan bagaimana tahapan yang terakhir, yaitu tahapan orang dewasa atau tahapan mahasiswa dalam beragama. Jadi yang pertama adalah tahapan sensorik atau tahapan balita. Tahapan anak-anak TK. Tahapan kedua adalah tahapan simbolik. Tahapan simbolik ini tahapan anak-anak SD. Ini tahapan beragama ini ada 4 itu ya, yang sudah ditampilkan di layar. Jadi pertama adalah tahapan sensorik atau tahapan balita, anak-anak TK. Yang kedua adalah tahapan simbolik, adalah Pasti Bapak salah ngamute, anjay. Mohon maaf Pak, hostnya itu di mute. Ya, jadi sekali lagi tahapannya ada 4. Jadi tahapan sensorik anak TK, kemudian tahapan simbolik anak SD, tahapan logik yaitu anak SMP dan SMA, dan teman-teman ini mahasiswa itu ada di tahapan keempat, yaitu tahapan operasional metodologik. Nanti kita lihat harusnya teman-teman mahasiswa itu dalam moderasi beragamanya itu sudah pendekatannya metodologik. Bagaimana metodologi itu kita nanti akan lihat. Mungkin host bisa bantu men-slide-kan. Kita lihat tahapannya ini ya. Di slide bisa dikecilkan supaya teman-teman bisa melihat. Jadi tahapan sensorik atau tahapan anak balita yang paling bawah, atau tahapan anak balita atau anak TK, itu ketika beragama menggunakan indrawi. Indrawi itu kira-kira begini teman-teman mahasiswa. Kalau ada orang sholat, anak-anak TK itu dikenalkan, tuh anak lagi sholat. Tuh orang lagi sholat. Itu yang namanya masjid. Itu yang namanya zakat. Itu yang namanya ibadah manasik haji. Itu dikenalkan.
di sensorik itu pakai indrawi, pakai mata atau pakai pendengaran. Jadi kalau teman-teman mahasiswa cara beragamanya hanya melihat orang yang praktek beragama, yaitu melihat orang yang sholat, dia tidak sholat, melihat orang yang puasa tapi dia tidak puasa, ini artinya tahapan beragamanya itu masih tahapan sensorik, yaitu tahapan anak TK. Jadi kalau teman-teman melihat ada mahasiswa yang lain tidak mau sholat, hanya ngikutin, hanya ngelihat orang yang lagi sholat, itu tuh lagi sholat tuh, tapi kemudian kita tidak sholat atau teman-teman itu tidak sholat, maka teman kita itu sebenarnya tahapan agamanya masih tahapan sensorik atau tahapan TK, karena hanya menggunakan indranya untuk melihat atau untuk mendengar dari sebuah aktivitas keagamaan. Ini tahapan terendah, yaitu tahapan sensorik. Hanya menggunakan indera untuk melihat atau mendengar sebuah kegiatan keagamaan. Tahapan selanjutnya itu disebut dengan tahapan simbolik. Tahapan simbolik ini cara beragamanya itu sekedar mempraktekkan simbol-simbol dari masing-masing agama. Di Islam mengenal ada praktek-praktek ritual, misalnya ada sholat, ada puasa, ada haji, ya kan? Ada ada zakat gitu. Ada praktek-praktek ritual yang lain, ada banyak ya, ada akikah, ada mengurus jenazah dan yang lain. Nah, praktek di model di tahapan yang kedua ini, atau kita sebut dengan tahapan simbolik, ini cara beragamanya hanya menjalankan praktek-praktek simbol itu, tetapi tidak tahu maknanya apa. Mengapa saya harus sholat? Nggak tahu, pokoknya saya jalanin sholat aja. Mengapa saya harus puasa? Tidak tahu, pokoknya saya menjalankan puasa saja. Nah, ini namanya tahapan kedua atau tahapan simbolik. Nah, ini secara teori ini sebenarnya untuk anak-anak SD. Anak-anak SD itu adalah anak-anak yang menjalankan simbolik tadi, tapi tidak memahami apa perilakunya. Anaknya sholatnya dengan benar, wudhunya dengan benar, puasanya dengan benar, tapi tidak tahu sebetulnya itu untuk apa. Nah, ini adalah anak-anak simbolik. Nah, ini levelnya anak-anak SD. Jadi kalau ada mahasiswa yang melakukan itu tapi nggak ngerti artinya, nggak ngerti maknanya, itu berarti operasional simbolik, berarti masih levelnya level SD. Nah, bagaimana dengan anak-anak remaja atau SMP SMA? Anak-anak SMP SMA dalam dalam beribadahnya atau dalam beragamanya itu menjalankan tadi praktek-praktek simbol, tetapi memahami secara logis perintah dan larangan dari masing-masing agama. Jadi paham betul mengapa saya harus berzakat, karena saya tidak mungkin harta yang saya dapatkan ini adalah usaha saya sendiri, nggak bisa. Itu kontribusi yang lain, sehingga saya harus berbagi. Mengapa saya harus sholat? Karena itu bukti bahwa saya tunduk sama Allah. Jadi semua langkahnya dalam semua ibadahnya itu mengerti maksudnya apa. Jadi ibadahnya itu ibadah yang logis. Nah, pada konteks ini namanya kemampuan atau tahapan-tahapan logik dalam beribadah, dalam beragama. Jadi sekali lagi tadi tahapan pertamanya adalah sensorik, menggunakan indera saja. Tahapan kedua adalah simbolik, menggunakan atau mempraktekkan simbol-simbol tapi tidak tahu nilai atau makna di balik simbol-simbol yang dilakukan. Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan logik, menjalankan keberagamaan, simbol-simbol agama, dan paham betul mengapa saya harus menjalankan. Kalau dalam struktur sekolah adalah anak-anak SMP dan SMA.
Nah, yang terakhir nih, ini baru anak-anak mahasiswa nih. Karena teman-teman ini kan sudah di level mahasiswa. Yaitu tahapan orang dewasa dalam beragama yang disebut dengan metodologi. Metodologi ini memaksimalkan peran agama. Jadi agama itu punya peran maksimal, memaksimalkan, menggunakan, menjadikan agama bermanfaat pada nilai-nilai kehidupan keseharian. Baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Ini tahapan metodologi. Jadi tahapan metodologi ini bagaimana agama itu bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi bagi untuk umat. Bagi untuk masyarakat, tadi yang disampaikan Pak Rektor, cinta ilahiyah itu berefek pada cinta orang tua, dan yang terakhir adalah cinta sesama. Itu satu paket. Nah, itu ada di perguruan tinggi. Makanya pendekatan tahapannya disebut tahapan metodologik. Saya sekali lagi tahapan ini harus dipahamkan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi sekali lagi yang tahapan pertama adalah di sensorik, yang kedua adalah simbolik, yang ketiga adalah logik, dan yang keempat adalah metodologik. Nah, teman-teman, khusus untuk metodologik ini secara khusus saya ingin sampaikan nih, karena ini tahapan mahasiswa. Yang kita diskusikan ini kan dengan teman-teman mahasiswa ini luar biasa, ada 200-an lebih ya, 250 orang yang terlibat di webinar kita kali ini. Jadi tahapan operasional metodologik ini adalah kemampuan orang dewasa dalam mengaplikasikan keagamaan untuk dapat dimanfaatkan dalam kehidupan keseharian. Nah, pendekatannya ada 3. Jadi teman-teman, ketika beragama ini ada 3 pendekatan. 3 pendekatan orang-orang dewasa atau mahasiswa ke atas. Ada 3 pendekatan, yaitu pertama pendekatan perennial, yang kedua pendekatan liberal, dan yang ketiga adalah pendekatan kritis. 3 pendekatan inilah yang sebenarnya akan menentukan posisi kita ada di mana. Yaitu di perennial kah kita, liberal kah kita, atau kritis kah kita. Kalau kita sudah di metodologik. Jangan sampai kita masih di level sensorik tadi. Yang hanya ngeliatin orang ibadah, kita gak ibadah. Yang ngeliatin orang sholat, kitanya gak sholat. Nah, itu sensorik, itu anak TK. Nah, kalau orang dewasa adalah sudah metodologik. Nah, kita lihat bahas satu persatu nih. Ada 3 pendekatannya. Yang pertama pendekatan perennial, yang kedua pendekatan liberal, dan yang terakhir adalah pendekatan kritis. Jadi perennial itu begini. Nih, semoga host bisa menampilkan nih ya slide di perennialnya. Jadi perennial itu atau perennial orang dewasa dalam beragama itu, bagi mereka beragama itu adalah melanggengkan apa yang dari dulu sampai sekarang dibawa oleh para nabi. Sama. Jadi kalau kita lihat nabi, ada 25 nabi di Islam, itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau kita hafal misalnya lagu atau nasyidnya yang dari Malaysia itu, Raihan, apa namanya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai kepada Nabi Muhammad, maka kita tahu kesamaan. Jadi perennial itu artinya langgeng, selamanya. Kesamaan antara Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi, 25 nabi itu adalah di kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kesamaannya itu. Jadi semuanya sama. Nah, kalimat la ilaha illallah atau yang disebut dengan satu yang sama dari dulu sampai sekarang namanya perennial. Beberapa orang dewasa beragamanya menggunakan pendekatan perennial ini. Melanggengkan cara beragama. Nah, ini kalau di dunia Islam kita mengenal namanya sufi.
atau kalau ilmu pengetahuannya namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf atau sufi inilah cara beragama metodologik yang pendekatannya pendekatan perennial. Nah, kalau kita masuk di perennial, tesis saya di UGM saya mengungkap tentang 3 agama ya. Agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Ternyata hasil temuannya adalah hasil tesisnya, ketika pendekatannya sufistik atau pendekatannya perennial, ternyata titik akhir dari agama itu sama. Pendekatan sufistik ya teman-teman ini ya. Jadi pengalaman spiritual masing-masing. Jadi saya bandingkan antara pengalaman spiritual Ro'biyah Adawiyah di Islam dengan pengalaman spiritual Bunda Teresa di Kristen. Itu di endingnya itu namanya sama, yaitu ma'rifatullah, atau dalam bahasa lain adalah itihad, atau dalam bahasanya Teresa dan bahasanya Ro'biyah Adawiyah itu namanya cinta. Nah, pendekatan perennial ini dibuat secara khusus oleh yang namanya Fritjof Schauen, atau beberapa orang menyebutnya Fritjof Schauen. Fritjof Schauen ini membuat 2 model keberagamaan yang namanya esetorik dan eksetorik. Esetorik itu nilai-nilai luhur yang semua nilai itu cenderung endingnya sama. Sementara eksetorik adalah praktek-praktek ibadah di mana satu agama dengan agama yang lain berbeda. Jadi ada model yang pertama dalam pendekatan cara beragama, yaitu perennial. Nah, ini sekali lagi kalau dalam bahasa Islam namanya sufi, kalau dalam bahasa keilmuan namanya ilmu tasawuf. Nah, ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan liberal dalam keberagamaan, dalam praktek agama. Liberal ini adalah membebaskan pikiran dan tindakan beragama. Jadi ketika orang beragama, silahkan saja. Dan bagaimana manfaat agama bagi setiap individu itu diberi kebebasan. Manfaatnya seperti apapun diberi kebebasan. Karena itu manfaatnya masing-masing. Pendekatan liberal. Contoh begini, pendekatan liberal. Kita tahu sebenarnya ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu kan sebenarnya bukan untuk mengatakan bahwa kita yang diberi hak untuk melakukan perubahan di bangsa atau di masyarakat, itu kita diberi hak untuk melakukan perubahan itu. Jangan menggantungkan kepada ilahi. Pemahamannya kan seperti itu. Pemahaman innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu pemahaman umumnya begitu, karena Soekarno pernah menyampaikan hal ini di pidato di PBB, bahwa kita tidak akan bisa merubah nasib kita kalau kita nggak mau berubah, gitu. Padahal sebenarnya tafsirnya bukan itu. Tafsirnya sebenarnya adalah bahwa Allah itu sudah ngasih yang baik ke kita, tapi kita kemudian merubahnya menjadi sesuatu yang nggak benar. Nah, tafsirnya jadi beda antara tafsir dengan kenyataan yang digunakan di lapangan. Nah, inilah yang disebut pendekatan liberal. Jadi bagaimana Al-Quran, bagaimana keberagamaan itu bermanfaat bagi kehidupan masing-masing dan terserah bagaimana mengkajinya. Yang terakhir adalah pendekatan kritis. Nah, ini berbeda teman-teman. Kalau perennial itu cenderung sufistik atau tasawuf,
Kalau liberal itu cenderung di pola pemikiran dan perilaku. Yang terakhir ini adalah pendekatan kritis. Pendekatan kritis ini membumikan ajaran dan keyakinan dalam beragama. Jadi bagaimana kita beragama itu dibumikan, dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Kita melihat misalnya ada orang beragama untuk membantu sesama. Jadi kalau kita lihat misalnya ada dompet duafa, ada itu kan basisnya pada basis keislaman. Jadi keislaman digunakan untuk membantu sesama. Ada Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, ada Al-Azhar Peduli dan yang lain. Jadi keberagamaan, cara beragamanya itu lebih kepada bagaimana beragama itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini adalah pendekatan kritis. Jadi 3 model inilah cara beragama orang dewasa, yaitu pendekatan perennial, pendekatan liberal, dan pendekatan kritis. Kalau ditanya, lalu saya pribadi sebenarnya pendekatannya di mana? Saya pribadi lebih banyak pendekatannya lebih banyak pada dunia kritis. Kritis membumikan ajaran keyakinan dalam beragama di ranah pengelolaan pendidikan. Jadi di pengelolaan pendidikan ini saya betul-betul terinspirasi oleh nilai-nilai dari agama. Jadi bagaimana nilai-nilai agama itu terimplikasikan dalam kehidupan nyata yang bermanfaat bagi umat. Nah, ini namanya pendidikan kritis. Demikian teman-teman, mungkin diskusinya lebih seru kalau kita nanti ada dialog, dan saya yakin juga yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Mulyawan, juga Pak Dr. Jasmansyah akan sangat melengkapi dari diskusi kita tentang moderasi beragama ini. Demikian Pak Jasmansyah, Pak Dokter, saya kembalikan ke host untuk kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di unmute ya, di unmute karena kita masih akan mendengarkan paparan berikutnya. Terima kasih Pak Dokter sudah menginspirasi dan memberikan banyak hal-hal baru buat adik-adik kami. Untuk diketahui oleh Bapak, Pak Dokter, bahwa adik-adik ini sekarang posisinya di semester 5, Pak. Ada 10 prodi. Ya, banyak yang teknologi, Pak. Mungkin beda dengan di UIN Syarif. Ini umum. Teknologi informatik, elektronik, mesin, kemudian komputer, sistem informasi, DKV, kemudian hukum, manajemen, akuntansi, PGSD. Jadi alhamdulillah banyak sekali hal-hal baru yang mungkin bagi adik-adik sebelumnya belum mendengarkan, bahkan dalam proses perkuliahan kita daring sejauh ini memang materi ini mungkin tergolong agak baru. Ini menambah wawasan adik-adik dan kita semua. Baik, nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya mengundang Bapak Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha, MPD MAG. Beliau ini adalah banyak sekali ya histori beliau itu, dari sejak menjadi guru sampai jadi pengawas sampai sekarang menjadi peneliti di Balitbank, dan juga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, salah satunya juga dosen di Universitas Nusa Putra. Dengan hormat Pak Dr. Mulyawan, kalau ada mahasiswa mungkin banyak yang sudah kenal, beliau asli Sukabumi, tepatnya di Ciaul. Aktivitas sehari-harinya di Kementerian Agama, di Balitbank, tapi sangat concern untuk kajian-kajian, menulis dan sebagainya di bidang pendidikan, keagamaan, pengelola jurnal, termasuk beliau adalah salah satu dari editor in chief
di jurnal bereputasi di Balitbank. Sehingga beliau banyak menginspirasi dosen-dosen dan mahasiswa untuk menulis jurnal, artikel terkait dengan keagamaan. Karena itu untuk menyingkat waktu, karena tadi mohon maaf waktunya telat kita masuk, ada waktu sekitar 15 menit Pak Dr. Mulyawan untuk menyampaikan paparannya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha MAG MPD, waktu dan tempat sepenuhnya disilahkan. Terima kasih Pak Dr. Jasmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada host yang sudah mempersilahkan saya untuk memulai menyampaikan beberapa paparan yang ini bagian dari diskusi kita hari ini. Salam takzim saya buat Pak Rektor Universitas Nusa Putra, Pak Dr. Kurniawan. Terima kasih juga sudah bisa bergabung. Kemudian ini juga saya tidak lupa pada kawan saya Pak Dr. Supangat Rohani MA ini. Kawan saya kalau komunikasi sering, tapi kalau bertemu wajah juga jarang juga ya. Ini jadi Pak Dr. Jasmansyah, saya perkenalkan nih Pak Dr. Supangat ini S2-nya itu di UGM, dia ngambil tentang religius ya, religious studies gitu. Itu jadi cocok lah untuk bicara tentang moderasi beragama. Beliau Ya, mohon maaf Pak Mulyawan. Ya. Ini keklik ya. Ya, baik. Oke. Saya coba langsung ke materi dan ini mungkin menjadi bagian di akhir saja, Pak Dokter. Ya. Kita materinya tentang moderasi beragama di era disrupsi. Saya yakin kalau kawan-kawan di Nusa Putra pernah mendengar istilah disrupsi ya. Kalau disrupsi itu nama lainnya ya era perusakan sebenarnya. Apapun dirusak. Karena apa? Awalnya inovasi tapi akhirnya merusak. Tapi merusaknya jadi inovasi lagi dan seterusnya seperti itu. Bisa ditarik slide-nya di akhir saja, Pak. Karena kita bicara juga dengan waktu. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh kita semua. Up dulu Pak. Gambar ke bawahnya, ke atas. Nah ini. Ya. Di antara contoh disrupsi teknologi itu ketika belajar agama. Nah ini kawan-kawan dan juga semua hadirin jamaah Zoom meeting yang berbahagia. Jadi hari ini pun kita itu mengalami proses disrupsi ketika belajar agama. Dulu kalau mau belajar agama itu harus pesantren, belajar kitab kuningnya, kalau belajar kitab kuning ya, belajar nahu, sorof, kitabnya juga berjenjang gitu, waktunya pun lama, luar biasa. Sampai-sampai ada orang yang sudah 15, 20, 30 tahun saja, itu belum tentu juga dia bisa betul-betul menguasai. Tapi dengan adanya teknologi, orang bisa belajar dari Syekh Google, menjadi ustadznya Ustadz Google dan ustadzah YouTube. Ini kejadian gitu. Tidak sedikit orang kemudian salah mempersepsi tentang pendidikan agama itu ternyata mudah untuk dipelajari. Tapi kemudahan ini pada akhirnya justru membuat orang instan. Makanya tidak sedikit ada karakter keagamaan yang muncul di era disrupsi sekarang ketika mudah, maaf kalau bahasa sekarang mungkin, gampang membid'ahkan, gampang mengharamkan, gampang memberikan label hukum tertentu hanya gara-gara mendengar Ustadz A bicara ini hukumnya, Ustadz B bicara begini hukumnya. Bahkan kalau kemudian kita searching di internet atau di Google itu di toolbarnya hukum tentang sesuatu, begitu banyaknya orang yang mengatakan haram contohnya, kemudian kita sebut bahwa itu adalah haram. Dan di situ kemudian muncullah konflik-konflik lah. Kalau misalkan Anda punya beberapa WA grup keluarga atau WA grup dengan kawan-kawan Anda,
biasanya suka ada loh teman-teman kita yang suka posting-posting tentang hukum agama. Kenapa ini terjadi? Nah, Pak Dr. Jasmansa bisa klik lagi ke bawahnya, Pak. Telah juga terjadi disrupsi dalam memahami, dan di sinilah tantangan agama kita di era disrupsi, Pak. Ada fenomena hijrah. Apa maksudnya? Bahwa fenomena ketika orang itu kemudian menjadi tren baru dari awalnya sih dari pemikiran, dari sikap, tapi kemudian menyempit menjadi pakaian, menyempit menjadi janggut, menyempit menjadi apa? Jidat yang ada hitamnya begitu. Ini fenomena-fenomena yang selama ini kita melihat bagian dari yang sebetulnya jangan sampai terjadi gitu. Ya. Apalagi ketika banjir informasi, derasnya arus informasi menyebabkan kita itu sulit menyaring mana yang sahih dan mana yang tidak. Nah, Anda semua yang hadir menjadi mahasiswa di era sekarang ini, mau tidak mau jangan sampai terjebak dengan hoax yang selama ini beredar di sekitar kita. Suka tidak suka, moderasi beragama pada akhirnya membuat kita harus dewasa dalam memahami mana yang benar dan mana yang tidak. Berarti di situ kuncinya apa? Literasi beragama. Literasi dalam memahami konteks keagamaan. Berarti tantangan kita harus baca Al-Quran, baca teks-teks ayat atau hadis juga yang memang benar-benar sahih, atau juga berdasarkan pada sumber-sumber agama yang benar. Gitu. Dan kalau perlu bertanya langsung pada mereka yang secara kredibel keilmuan bisa bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apalagi tantangan beragama di era disrupsi sekarang, munculnya pandangan eksklusivisme. Nah, ini yang sebetulnya kenapa kita mesti mempelajari moderasi beragama itu, karena khawatir kita merasa eksklusif. Maksudnya bagaimana? Bahwa tidak sedikit ada konten dakwah online yang banyak didominasi oleh kelompok orang yang cenderung eksklusif terhadap muslim yang lain yang tidak sepaham. Yang tadi itu orang nyebut gampang aja, lu haram, lu dosa, lu neraka gitu. Kayak orang itu dia sudah pegang kunci surga dan dia jadi panitia masuk surga gitu. Ketika dia sudah bisa menyebut bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini akibat apa? Merasa eksklusif dengan dirinya. Nah, belum lagi ketika ini ada mana nih? Oke. Belum lagi ketika tantangan beragama di era disrupsi itu adalah ketika popularitas dan keilmuan. Anda sendiri bisa tahu lah, banyak kiai-kiai, para ustadz yang mumpuni dalam keilmuan, namun kalah tenar hanya karena ada ustadz, ustadzah atau artis yang memang dia baru belajar agama dan itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, mau tidak mau, ini tantangan beragama di era disrupsi. Makanya Anda semua yang sekarang menjadi mahasiswa harus betul-betul hati-hati. Mempelajari agama itu bukan berarti dengan, jadi gini, mudahnya mengakses informasi agama justru membuat mudah pula orang itu terpleset untuk melakukan tindakan-tindakan eksklusif, kena hoax, lebih percaya kepada ustadz yang gaul ataupun juga penceramah agama yang populer ketimbang mereka yang memilih kapasitas keilmuan yang mumpuni. Nah, kemudian yang ke bawahnya Pak, ada jebakan algoritma. Sebentar, ini ada jebakan algoritma kata kunci. Nah ini Pak, Bapak Ibu atau hadirin atau juga ini semua mahasiswa di Universitas Nusa Putra, coba dilihat. Apa yang dimaksud dengan jebakan algoritma kata kunci? Bahwa pencarian di internet dengan kata kunci tertentu akan menghasilkan referensi yang hanya relevan dengan kata kunci tersebut. Contoh, ini sekedar contoh saja. Saya pernah searching bagaimana hukum ziarah kubur. Kalau Anda tulis di dalam toolbar Google hukum ziarah kubur, maka Anda akan temukan hukumnya itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu haram, 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 haram. Apa akibatnya? Orang-orang atau mahasiswa yang di era milenial, orang kan pengen tahu informasi dengan cepat. Caranya gimana? Ya sudah, masuk Google, hukum ziarah kubur. Ketika ada algoritma kata kunci yang muncul ternyata banyak sekali referensi yang mengkait pada kata itu dan menyebut haram, maka tidak sedikit kemudian orang ngomong, tuh kan hukum ziarah kubur itu haram. Kenapa? Ini Mbak Google-nya bilang.
itu sudah masuk jebakan algoritma kata kunci. Dan sekarang itu berarti tugas kita adalah bagaimana pula di era kita diskusi sekarang juga membiasakan ketika kita sudah tahu ilmunya, kita juga menuliskan. Semakin banyak literasi-literasi yang mendewasakan dalam konteks keilmuan, maka itu juga kita tidak akan terjebak dengan istilah algoritma kata kunci. Sekarang ke bawahnya, Pak. Nah, ada lagi Bapak Ibu atau hadirin semua, ini bahwa musuh bersama kita saat ini adalah ekstremisme akut. Hasrat saling memfitnah, memusnahkan, perang, intoleransi, rasa benci, yang semuanya mengatasnamakan agama. Dan inilah yang harusnya kita hindari. Banyak orang yang bicara tentang kepentingan perutnya, tapi yang diomongin tentang agama. Makanya jangan sekali-kali kita terjebak nih para mahasiswa yang belajar tentang agama dan etika, bahwa hakikat agama itu adalah spiritualisme. Ketika bicara spiritualisme, maka kata kunci dari spiritualisme itu adalah penghambaan kita kepada Tuhan. Dan, nah ini, etika, akhlak, karakter, moral, itu adalah cerminan orang bisa melihat bagaimana tingkat keberagamaan kita, bagaimana kedalaman kita menghayati agama yang kita pelajari. Orang tidak akan bertanya tentang apakah kamu hafal 30 juz Al-Quran, kamu berapa puluh atau berapa ribu hadis yang kamu sudah baca. No, orang tidak akan pernah tanya itu. Tapi yang orang lihat adalah bagaimana kelakuan kita, bagaimana ucapan kita, bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Dari situlah orang melihat bagaimana penghayatan kita dalam beragama kita. Makanya ketika ada orang yang mengatasnamakan agama hanya gara-gara berbeda, inginnya berperang, memunculkan rasa benci, permusuhan, ini sebetulnya apa? Musuh akut dalam kehidupan berdemokrasi sekalipun. Kita juga lihatlah bagaimana Presiden Amerika sebelum sekarang, Donald Trump, itu sangat gencar sekali ketika bicara kebencian kepada umat Islam, kepada orang-orang bukan kulit putih gitu. Sikap-sikap yang tidak toleran itu membuat orang tuh muak gitu. Apa yang terjadi ketika terjadi pilpres, orang nggak mau pilih dia lagi. Ini bagian dari proses yang sebenarnya pelajaran bahwa ternyata orang yang memendam rasa benci terhadap satu kelompok tertentu itu membuat orang itu dijauhi dari orang lain. Makanya betul kata Quran, wala jajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahwa janganlah kebencianmu karena suatu kaum kepada suatu kaum itu membuat kamu berlaku tidak adil kepada kaum tersebut. Jadi keadilan seorang pemimpin itu jangan karena benci atau tidak benci, tapi dia harus menegakkan keadilan. Nah, ini tingkat kesulitan seorang pemimpin dalam konteks moderasi beragama karena dia harus ada di tengah-tengah. La gharbiyata wala syarqiyata, dia tidak ke timur, tidak ke barat. Maksudnya dia tidak radikal, tidak ekstremis, dan juga dia tidak liberal. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua dalam konteks moderasi beragama. Terakhir, Pak Dokter. Nah, ini bagaimana konteks moderasi beragama yang diambil? Tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Dr. Supangat. Saya coba tambahkan saja bahwa moderasi yang dimaksud adalah bagaimana kita memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku untuk mengambil posisi di tengah-tengah. Jadi moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasi. Awas, hati-hati. Kalau agamanya itu istilahnya kan gini, oh berarti agamanya mesti dimoderasi dong. Bukan agamanya yang dimoderasi. Tapi cara kita beragama yang harus dimoderasi. Seperti contoh begini, apakah kita yakin bahwa ada orang-orang di luar kita yang berbeda agama dengan kita? Apakah kita tahu, apakah kita sadar bahwa ada orang-orang di luar kita yang beragama Islam yang ada di sekitar kita? Apakah kita paham bahwa ada orang-orang selain Sunda, kalau kita bicara di Jawa, itu juga ada di sekitar kita? Bahwa Allah sudah menciptakan keragaman, Allah sudah menciptakan perbedaan, itu adalah sebuah fitrah. Dan tidak pernah kita meminta sebetulnya untuk menjadi manusia dengan latar belakang apapun. Tapi kemudian, nah ini, jangan kita tidak berbuat adil, tidak berimbang, berbuat ekstrim ketika kita melaksanakan praktik beragama. Makanya perlu diketahui, sikap kedewasaan dalam beragama menunjukkan kedalaman penghayatan kita kepada agama itu sendiri.
Jadi jangan sampai justru terjebak. Oh Pak, kalau gitu berarti kita nggak boleh punya sikap untuk membela agama. No, bukan itu. Ketika untuk urusan-urusan yang bersifat akidah, sekali lagi, akidah, ibadah, itu harga mutlak, harga mati, nggak boleh dicampur. Lakum dinukum waliyadin, sudah. Tapi ketika bicara hal-hal yang bersifat muamalah, pergaulan, keseharian dengan kawan, ada orang yang berbeda agama dengan kita, ada orang berbeda suku, kebiasaan, bahkan satu agama pun ada yang berpraktik dalam hal kajian fikih, contoh ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang usoli atau tidak kemudian harus menjadi perbedaan yang mencolok. Pada hakikatnya ketika orang berbeda itu kan persoalannya karena Anda mengkaji tentang hal itu mendalam atau tidak. Jangan-jangan selama ini ada yang belum kita pelajari yang orang lain sudah pelajari, atau sebaliknya ada orang yang belum pelajari yang kita sudah pelajari. Nah disitulah kemudian perlu saling memberikan pengaruh positif. Yang paling dia lakukan adalah apa? Diskusi. Karena kita mahasiswa di dunia akademis lebih baik kedepankan dulu diskusi yang benar sehingga nanti argumentasi muncul. Karena paling sulit loh ngobrol dengan orang bodoh. Lebih baik ngobrol dengan orang pintar karena bikin kita pintar. Tapi kalau ngobrol dengan orang bodoh, kitanya ke bawah bodoh akhirnya. Dilanjut Pak, terakhir. Ini terakhir lagi. Nah, berarti buat mahasiswa, buat kawan-kawan sekarang yang belajar tentang agama dan etika, di abad 21, skill apa yang perlu kita kuasai sehingga kita tidak terjebak dengan pola moderasi yang sempit, tapi moderasi agama yang luas. Pertama, harus punya critical thinking, berpikir kritis. Jangan dulu percaya hal-hal yang sebelumnya mungkin hanya sebatas ecek, cenah, kata orang gitu. Tapi kita harus juga berpikir. Bagaimana memisahkan fakta dan hoax, kemungkinan memilah informasi yang valid dan terpercaya. Lalu yang kedua, collaboration. Adanya kerjasama, interdisipliner, team network. Kebetulan di mana? Di Nusra Putra ini kan dari berbagai macam prodi, itu sebetulnya bisa menjadi kekuatan yang tersendiri ketika bicara tentang agama dan etika. Kemudian yang ketiga adalah communication, kemampuan berkomunikasi yang efektif. Kita semua itu diberikan kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan kawan, dengan teman, dengan siapapun, maka lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah creativity. Kita memerlukan orang-orang yang punya inovasi, yang mampu melihat sesuatu dari sesuatu di luar box-nya. Thinking out of the box. Mudah-mudahan keempat critical thinking, collaboration, communication, dan creativity ini adalah skill yang diperlukan oleh kita dalam konteks bagaimana kita bisa moderasi dalam beragama. Saya pikir Pak Dr. Jasmansyah itu saja yang bisa disampaikan dan nanti silakan jika ada yang mau didiskusikan konteksnya bisa dalam bentuk chat ataupun juga langsung tanggapan suara. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mulyawan yang sudah menyampaikan beberapa hal khususnya yang terkait dengan bagaimana teknologi, kecanggihan teknologi ini juga berdampak terhadap pemahaman mahasiswa, pemahaman masyarakat, karena kepercayaan publik terhadap teknologi khususnya internet, Google, Profesor tadi disebutkan Google, seolah-olah apa yang ada muncul di situ seolah-olah diiyakan. Contoh, adik-adik mahasiswa ketika mencari sesuatu, menemukan sesuatu dalam Google, tadi sudah disampaikan, padahal sumbernya terpercaya apa tidak? Dari blogspot.com, dari sumber-sumber lain yang belum tentu sebetulnya itu adalah sumber-sumber yang memang bersumber dari sumber yang benar. Karena sekarang juga banyak sekali orang-orang yang dengan mudah membuat yang namanya website, membuat konten-konten video. Mohon maaf, ini suaranya sebentar. Oke. Baik. Yang
menyebabkan kemudian adik-adik mahasiswa tidak memahami sumbernya dipercayakan tidak, tapi mengutip. Ya, tadi Pak Mulyawan. Maaf Pak, suaranya gak jelas gitu Pak. Ya, kayaknya ada yang. Ya, sudah. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Bahwa keberadaan Google yang serba tahu, serba maha gitu ya, maha benar Google, apapun yang dicari tadi misalnya mau menyebut kata ziarah kubur, haram. Artinya kalau kemudian adik-adik mahasiswa, nah kembali ke sini, tidak memiliki yang namanya critical thinking. Apa konsep critical thinking yang ingin dibangun di sini? Bahwa ketika melihat suatu informasi, kita itu harus bermain kritis. Logika kita harus bermain. Kita harus cek and recheck. Tidak kemudian serta-merta begitu mendengar ceramah di Google yang belum jelas referensi keilmuannya, kalau istilah ini suturan keilmuannya, diiyakan. Atau karena mungkin ketenarannya seolah-olah apa yang dikatakan itu menjadi hukum. Yang pertama cara kita berguru kalau menurut ajaib Islam, harus kita lihat dulu histori keilmuan orang itu. Ya kalau misalnya kita kemudian tidak memahami itu, nanti kita akan sekedar mendengar atau menonton atau membaca informasi yang belum tentu. Jangan-jangan informasi itu memang dihembuskan oleh mereka yang anti keberagaman. Ya itu Pak Dokter ya. Jangan-jangan itu informasi itu yang sengaja dia buat di dalam website dengan atas nama Islam. Websitenya cinta Islam, websitenya macam-macam. Tapi di dalamnya memperlihatkan bagaimana eksklusivitas. Kayak tadi disebutkan sorga seolah-olah ini orang yang di luar itu kafir, orang yang di luar itu dianggap berbeda, beda pandangan, kemudian kelompok orang-orang yang katakanlah golongan kesekian untuk ke dalam surga. Nah, karena itu critical thinking perlu dibangun oleh adik-adik mahasiswa sejak dini. Jadi ketika mendapat informasi di grup, jangan asal share informasi. Jangan asal share. Makanya ada istilah ya Pak Dokter, saring sebelum sharing. Harus jelas, kalau saya sharing ini apa sih manfaatnya buat saya? Kalau misalnya informasi ini saya sharing, kira-kira orang lain bermanfaatnya apa dan ke saya manfaatnya. Kalau misalnya kira-kira tidak terlalu penting, kenapa ketika kemudian apa yang kita sampaikan itu menyebabkan orang kemudian mengalami masalah atau misalnya katakanlah memiliki sikap benci terhadap seseorang, kita sudah berdosa. Menebarkan kebencian. Ketika misalnya ada video membenci Jokowi misalnya ya, membenci Jokowi, kemudian semangat sekali kita share. Ketika kemudian ada 20 orang yang ikut menonton video, kemudian menonton video, kemudian juga ikut ada rasa benci. Kalau dalam agama, kita sudah menebarkan kebencian dan itu dosa besar. Nah, karena itu adik-adikku, anak-anakku sekalian, mahasiswa sekalian, kita sebagai calon-calon pimpinan masa depan, kita harus punya sense of pluralism. Apalagi di Nusa Putra, sebagai informasi oleh Pak Dokter, di Nusa Putra itu kita banyak sekali mahasiswa dari, bahkan ada khusus beasiswa yang disiapkan Pak Rektor untuk non-Islam misalnya. Bahkan sekarang ada mahasiswa dari berbagai negara internasional, bahkan dari Papua itu ada kuota khusus beasiswa dari Papua yang mayoritas mereka adalah bukan dari, katakanlah bukan dari sama dan. Namun itulah yang dilakukan oleh Pak Rektor, bagaimana Nusa Putra harus menjadi ikon untuk pluralisme. Harus menjadi ikon untuk bagaimana kampus sebagai center of academic mampu memberikan contoh yang positif bagi masyarakat tentang arti keberagaman, arti toleransi. Ya. Jadi Islam wasatiyah misalnya, kalau istilah Islam menengah yang memang kalau tadi tidak terlalu ke kiri kanan, tapi saya senang sekali mendengar ceramahnya Gus Baha, misalnya Pak Dr. Subhat. Saya senang sekali. Sederhana tapi termasuk ceramahnya, maaf, guru saya, kebetulan saya orang Lombok, Pak Dr. Di UIN Sarif itu juga ada Dr. Sahabudin, guru saya dulu.
dosen saya ketika saya di Mahat Ali, dan guru saya TGB, Tuan Guru Bajang, selalu memberikan ibroh kepada kita semua melalui media-media beliau bagaimana melihat Islam ini secara komprehensif. Jadi tidak serta-merta, tidak terlalu cepat menjudge, menghakimi, menyimpulkan. Harus betul-betul kita konfirmasi, harus betul-betul kita cari dan sebagainya, sehingga pemahaman kita terhadap Islam ini benar-benar komprehensif dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Ini hanya tambahan saja. Mohon maaf saya panjang jadinya menyimpulkan apa yang disampaikan tadi, karena tadinya saya mau menyampaikan sesuatu tapi saya pikir sudah cukup tadi, banyak sekali dan sudah terwakili. Karena itu untuk sementara ada waktu sekitar 15 menit. Nanti insya Allah kita akan berakhir 9.30, adik-adik mahasiswa. Mohon izin Pak Dr. Supahat, Pak Dr. Mulyawan, bagi yang mau bertanya, adik-adikku, anak-anakku sekalian mahasiswa, silahkan Anda bertanya. Bisa pertanyaan Anda akan diarahkan kemana? Apakah ke pembicara pertama atau pembicara kedua? Kita buka untuk 2 penanya saja karena waktunya terbatas. Disilakan. Sebut nama, prodinya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama dan prodinya apa? Perkenalkan, nama saya Agus Farhan Saiful Anwar dari program Studi Benih. Sedikit menanggapi tentang modernisasi keislaman ya Pak. Ya. Dalam konteks pada saat ini di Indonesia gitu kan, adanya kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok tertentu yang menjadi pemicu atau namanya itu membuat image terhadap keislaman itu agak sedikit menurun gitu kan Pak. Ya. Nah, dalam konteks kita khususnya agama Islam, adanya kelompok-kelompok tersebut menjadi hal yang aneh gitu kan. Nah, untuk kita sebagai mahasiswa dan saya juga awam terhadap keislaman gitu kan, mana yang harus kita arah gitu kan, yang harus kita ambil dalam konteks beragama Islam dengan baik, sedangkan semua kelompok menyebutkan bahwa kita sunnah wal jamaah gitu kan. Ya, yang paling itu yang jadi konteks inti kita gitu kan. Semua menyatakan sunnah wal jamaah, sedangkan untuk pemahaman yang awam menjadi hal yang tabu. Mungkin itu pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farhan, Agus Farhan, terima kasih. Langsung saja supaya nggak kehilangan jejak. Nanti pertanyaan kedua kita buka. Silakan Pak Dr. Supahat menjawab tadi adanya kelompok yang mengatasnamakan isu kemudian asus wal jamaah malah, tapi hal-hal yang dilakukan tanpa menyebut ya, kok banyak yang ini bertentangan. Maka Pak Dr. Supahat bisa direspon, adik kita Agus Farhan mempertanyakan itu. Silakan Pak. Baik. Luar biasa nih pertanyaannya dari Ananda Agus Farhan dari Prodi Manajemen. Kalau kita coba pahami, sederhana sebetulnya. Agama kita ini kan dibawa oleh Islam ya, dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini teman-teman pasti sangat mengenalnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan jelas betul bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku diutus ke dunia ini kecuali untuk menciptakan rahmat, untuk membangun kedamaian, rahmat, kenyamanan, ketenangan bagi seluruh alam, bagi seluruh kehidupan. Jadi tidak hanya manusia, juga kepada hewan, tanaman, dan yang lainnya. Jadi kalau ternyata ada sesuatu yang menciptakan bukan kerahmatan, bukan kenyamanan, nah ini berarti bukan ajarannya Nabi. Itu salah penafsiran. Gitu. Jadi orang menafsirkan tapi salah penafsirannya.
Jadi teman-teman termasuk Ananda tadi bagaimana memahami dengan sederhananya adalah ini ada rahmat nggak? Ini menciptakan kedamaian nggak? Ini menciptakan ketenangan nggak? Karena sebenarnya fungsinya agama adalah untuk itu. Jadi kalau tidak menciptakan itu salah penafsiran. Itu tafsir pertamanya yang sederhana itu. Mungkin Pak Dr. Mulyawan bisa menambahkan yang lebih mantap terkait dengan pertanyaan Ananda yang luar biasa ini. Baik. Begitu Pak Jasmansyah. Terima kasih. Pak Mulyawan, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Masih di unmute, Pak. Tadi pertanyaannya bagus ya. Ketika semua orang menyatakan bahwa dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Islam. Nah, tapi apakah mana yang benar? Nah, persoalannya saya selalu melihat dari dua sisi, Pak. Apakah pertama dari sisi yuridis keagamaan itu sudah benar atau tidak? Atau ada lagi yang kedua, itu selera masyarakat. Karena gini, tidak sedikit ada orang-orang tertentu yang karena seleranya saja itu jadi nyebutnya benar, padahal jauh dari benernya gitu. Jadi hati-hati dengan orang yang beragama karena persoalan selera, bukan karena persoalan keilmuan, bukan pada persoalan yang benar. Nah, kita itu dalam kondisi nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, akan ada orang-orang tertentu yang beragama itu karena persoalan selera. Tadi pertanyaannya benar bagus. Pak, ketika semua orang menyatakan benar, terus gimana? Satu-satunya cara adalah proses pembuktian. Pembuktian terhadap apa? Terhadap hal-hal yang menjadi dasar pemahaman keagamaan mereka. Kalau bahasa saya, jangan sami'na wa ato'na, tapi sami'na wa analisa baru wa ato'na gitu loh. Jadi sami'na ya kami dengar, tapi wa analisa, dianalisis dulu. Baru setelah dianalisis, baru wa ato'na, diikutin. Karena apa? Tidak sedikit orang, tadi saya bilang, mengatasnamakan agama ketika berbicara sesuatu, tapi sebetulnya bukan bicara agama, tapi kepentingan perut dan bawah perutnya, itu masalahnya. Ada orang yang jualan agama hanya untuk kepentingan atas perut dan bawah perutnya. Hati-hati. Tidak sedikit ada orang yang ngaku nabi, ngaku rasul. Ujung-ujungnya ngumpulin duit dari jamaah. Kan itu aja, ujung-ujungnya usaha. Bahkan setiap hari itu kata ini ada penelitian di Balitbang Kemenag RI ya, di Pusat Kehidupan Beragama, bahwa setiap bulan itu selalu muncul agama baru di Indonesia ketika dia menawarkan sesuatu yang namanya kebahagiaan, adanya nabi baru yang bisa membawa keselamatan. Itu ada setiap bulan. Dan lucunya selalu ada pengikutnya lagi. Nah, itu masalahnya. Ketika semua orang ini punya Tuhan, ini pakai Quran, ujung-ujungnya jualan ayat, ujung-ujungnya ngumpulin duit, iuran-iuran, ujung-ujungnya usaha. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud juga hati-hati juga. Mending saya mending mengatakan keilmuannya harus, istilah kalau dalam bahasa hadis mas sikoh. Sikoh itu apa ya? Terpercaya gitu loh. Jalur keilmuannya jelas. Terus keilmuannya benar. Tidak menyimpang. Nah, itu yang pilih lah. Tapi dengan catatan satu, tetap harus kritis. Kenapa? Karena setiap orang yang membawakan bukan nabi selalu punya potensi salah. Saya pikir itu, Pak Dr. Jasmansyah. Terima kasih. Terima kasih. Sudah disampaikan. Kita buka satu lagi, ada waktu sekitar 8 menit. Adik-adik silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Silakan. Ini sebut nama dan prodi. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamimah dari Prodi Ilmu Hukum. Saya mau bertanya mengenai Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara menurut Bapak yang Bapak ketahui itu contohnya seperti apa sih? Tapi yang saya lihat di story status itu ada
sholawat memakai musik gitu. Itu gimana sih hukumnya gitu? Ya, Itu baik. aja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu mau Pak Dokter Supangat saja itu. Maka Pak Dokter, Pak Sumangat dulu. Ada mahasiswa kita yang nanya, apa sih yang Islam Nusantara apa sih gitu? Karena dengan simpang siur informasi tentang Islam. Maka Pak Dokter. Baik. Ini pertanyaannya keren banget ini, luar biasa ini. Ngalang-ngalain pertanyaan S2 di UIN ini. Jadi Islam Nusantara itu sebenarnya adalah Islam yang dikontekkan dalam keindonesiaan. Itu Islam Nusantara, sebetulnya gitu. Dan Indonesia itu sebenarnya, Nusantara sekali, Nusantara itu sebenarnya tidak hanya Indonesia, tetapi wilayah yang terjangkau oleh Wali Songo dulu. Jadi sampai ke Melayu di dalam hal ini di Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei. Jadi Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei serta Indonesia, intinya di Indonesia itu sebenarnya daerah Nusantara gitu ya. Nah, jadi konteksnya bagaimana mengkontekskan nilai-nilai Islam pada konteks Nusantara. Ini sebenarnya ya, yang disebut dengan Islam Nusantara. Contohnya begini, Islam Nusantara itu, teman-teman, tiba-tiba kok harus pulang kampung ya pada saat Lebaran Idul Fitri. Mengapa Idul Fitri itu begitu istimewa di Indonesia ini? Berbeda dengan Idul Adha. Padahal di Arab itu yang besar Idul Adhanya, bukan Idul Fitri. Idul Fitri biasa saja, kayak kita Idul Adha di sini berarti. Nah, itu hanya di Nusantara ini. Jadi ada pulang kampung besar-besaran, ada kemudian merasa harus kumpul keluarga, kumpul bersama. Nah, itu di Indonesia. Nah, itulah contoh dari Islam Nusantara. Bahwa lalu ada tambahan-tambahan, misalnya ada nyanyi, ada juga itu yang tawafnya pakai Pancasila. Nah itu ya itu udah beda itu udah beda. Itu sudah dalam konteks tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Mulyawan, untuk ibadah dan akidah tidak ya, itu sudah ada aturannya. Tetapi untuk muamalah, untuk budaya, kan pulang kampung dan macam-macam itu kan budaya ya. Nah itu silahkan masing-masing. Jadi kalau teman-teman berkumpul di sebuah daerah gitu ya, yang keislamannya beragam. Jadi misalnya teman-teman nanti moga-moga dapat beasiswa ke Amerika misalnya. Nah, nanti ketika di Amerika, teman-teman akan ketemu tuh Islam dengan beragam bentuk. Ya, beragam bentuk. Ada Islam dari Arab Saudi, ada Islam dari Turki, ada dari Eropa, dari Indonesia gitu. Nah, teman-teman akan melihat di sana, loh ternyata Islam kita beda. Nah, yang beda itu Nusantaranya tadi. Ya ternyata beda ya Nusantara gitu. Nah, jadi kita merasakan perbedaannya ketika kita itu keluar. Gitu. Persis teman-teman di di Universitas Nusa Putra ini kan ada di Sukabumi. Nah, coba biasanya tentu dominasinya adalah teman-teman orang-orang Sunda. Nah, coba nanti teman-teman dapat beasiswa nggak sejauh-jauh misalnya ke Singapura misalnya. Duh, kok budayanya begini ya? Nah, itu berarti teman-teman akan tahu, oh berarti saya manusia Sunda. Nah, gitu. Manusia Sunda itu manusia yang dididik oleh budaya Sunda. Nah, ini tidak dimiliki oleh manusia yang dididik oleh budaya lain. Gitu. Nah, jadi sekali lagi Islam Nusantara adalah nilai-nilai Islam yang kemudian terwujud dalam budaya keindonesiaan. Dan itu banyak sekali yang beda antara kita dengan
dengan budaya-budaya yang lain. Memang kita nggak merasakan, sekali lagi, karena kita berada full di Indonesia. Tapi kalau teman-teman, moga-moga sekali lagi dapat kesempatan beasiswa ke luar negeri, akan terasa, oh ini toh sebenarnya Islam Nusantara itu. Itu sementara jawaban dari saya, Pak Dr. Zamansyah. Dr. Mul, ada yang mau ditambahkan? Biar melengkapi. Di-unmute dulu, Pak. Oke. Saya pikir jawabannya sudah cukup lengkap lah. Jadi tinggal bagaimana mahasiswa tahu saja. Sekarang mah gampang lah, tinggal searching, baca, selesai. Gitu. Baik, terima kasih. Di layar laptop saya jam 9:29 sesuai dengan waktu. Mohon maaf, sebenarnya pasti banyak adik-adik ini yang mau mengajukan pertanyaan, ya karena pertama sekaligus di samping memang jarang untuk melihat dosennya langsung gitu ya, karena memang dosennya itu hanya datang dalam bentuk tugas. Mungkin Pak Dokter semangat di kampus juga di Pasca apalagi kayaknya nggak jauh beda. Jadi ketika dibuka laptop bukan lihat dosennya, tapi lihat tugas. Sehingga ketika ada tetap maya begini, jadi semangatnya luar biasa. Zoom-nya memang ada aturan juga di kita untuk Zoom kali gitu ya. Dan apalagi di tempat ini ada katakanlah dosen luar, dosen tamu yang kita undang, sehingga banyak sekali seperti yang bertanya tadi di awal sampai 250 ya, dari 300 memang mahasiswa kita yang terdaftar untuk mata kuliah ini. Namun karena waktu adik-adik mahasiswa sekalian, kita tidak bisa lanjut diskusinya. Tapi kalau ada yang mau bertanya nanti bisa di grup ya, grup WhatsApp. Dan materi tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Mul, Pak Dr. Supangat akan kami share nanti di adlink ya, di adlink dan di grup untuk kalian bisa baca dengan seksama, baca lebih intens, sehingga apa yang disampaikan tadi bisa diulang kembali sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Dari dua narasumber kita, dari Pak Dr. Sumangat dan Dr. Mul, banyak hal yang kita dapat dalam malam ini. Mudah-mudahan apa yang beliau ini sampaikan bermanfaat buat kita, bermanfaat buat masa depan kita semua, termasuk khususnya untuk anak-anakku, adik-adik mahasiswa sekalian, menjadi bekal ke depan, bekal untuk bagaimana kehidupan peradaban kita ke depan. Ya, sehingga jangan sampai karena nanti mungkin di Nusa Putra banyak mahasiswa dari NTT, ada yang dari luar negeri, sehingga merasa asing sendiri atau mungkin merasa eksklusif sendiri. Jadi bagaimana membangun? Tadi Pak Mulyawan sudah menyebut kalau dalam hal muamalah, dalam hal bersosialisasi itu terbuka, tapi dalam hal akidah, ibadah itu tentu. Dan tadi juga Pak Dr. Sumangat banyak sekali menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu menjadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang lebih kompleks ke depan. Mudah-mudahan bisa diilmukan, bisa dipahami, dan tentunya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Dokter Sumangat sudah menginspirasi anak-anak kami, adik-adik mahasiswa. Mohon ini juga tadi Pak Rektor keluar lebih dulu karena beliau memang jadwal istirahatnya biasanya lebih cepat, tidak bisa terlalu lama karena mungkin faktor juga kesehatan dan sebagainya. Mohon sampaikan, saya izin duluan kepada dokter untuk meninggalkan pertanyaan ini. Tadi sudah saya menyampaikan WA ke saya. Lalu Pak Mul, Pak Sumat, memang beliau partner saya diskusi sampai malam. Dua pun kadang jam 1 saya telepon, kadang-kadang masih standby. Sama-sama berlari aktivis kebetulan Pak Dokter, aktivis HMI, bareng di HMI, bareng di Ikatan Guru Indonesia, dan di beberapa komunitas organisasi, sehingga ya lembur itu sudah menjadi makanan sehari-hari.
Kalau tidur jam 9 itu malah aneh, atau 10. Jam 12 itu luar biasa gitu. Terima kasih udah meluangkan satu, MK2 dan SC-nya juga di HMI. Yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai, betul. Di Nusa Yakin usaha Pak sampai, Pak. Mungkin Pak Yakin Dokter usaha semangat sampai. di HMI ya. Betul, di Jogja. Oh ya, alhamdulillah. Jadi sama-sama di hitam berarti ini. Oh, sang hijau hitam. Dan di sini saya lihat ada beberapa adik-adik yang juga HMI. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, sudah meluangkan waktu berbagi bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam hari ini bersama adik-adik kita, adik-adik kami, menjadi amal ibadah, amal soleh yang mendapatkan imbalan yang paling luar biasa dari Allah SWT, menjadi bekal untuk kehidupan setelah ini. Dan Pak Dr. Mul juga yang sudah membantu memfasilitasi kehadiran beliau, Pak Dr. Supangat, malam-malam ini. Terima kasih sudah memfasilitasi, membantu, menghubungi. Sampai sekarang saya belum menghubungi. Nanti saya minta nomor kontak. Dan kita banyak di ke depan. Baik, itu saja. Terima kasih adik-adik mahasiswa lian. Selamat sukses. Minggu ini kalian sedang ujian. Semangat mengikuti ujian dengan baik. Mudah-mudahan hasil ujian akhirnya mendapatkan hasil terbaik ya. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, moderator juga sekalian hostnya tadi juga izin duluan. Ada beberapa kendala teknis tadi. Saya tadi sempat salah klik sehingga muncul WA saya atau Google Form gitu ya. Untung saya dengar saya kembali. Saya mohon maaf, itu mungkin ada kesalahan teknis. Mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam sesi-sesi diskusi selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Oh ya, sebentar kita foto bareng dulu ya. Saya mau ada di sebentar. Ada keluar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau foto setiap slide. Jangan dulu keluar. Berkah semuanya. Siap ya, saya mulai dari slide 1. Berkah semua yang sampai. Ikutan. Saya foto dulu nih. Saya foto 1, 2, 3. Ikutan. Berikutnya saya ke slide 2. Siap-siap semua memperlihatkan mukanya. 1, 2, 3. Siap, Pak. Saya ke slide 3. Siap-siap. Mulai dari Sampai sudah kebangsaan. Ketiga, lupa. Orang ini foto tiap selain ayo. Ada Nurrahma, Zakia. 1, 2, 3. Ya. Slide. Lihat. Slide ini ada ini ada apa? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum.